Nama saya Karol Yustein, saya lahir di Kendari, orang tua saya, bapak saya Bau Buton, ibu saya dari Sangir sana. Jadi saya tinggal di Kendari, saya lahir di Kendari dan saya besar di Kendari. SMA saya merantau di Balikpapan, ya, terus saya ke Bontang untuk mencari kehidupan saya di sana. Sekitar 24 tahun saya kembali ke Kendari. Dan saya mulai kehidupan saya dengan pekerjaan yang pengalaman dan hidup saya yang pernah saya dapatkan di Kalimantan, saya terapkan di sini. Oke, Oke. boleh saya tanya pengalaman Bapak waktu di Kalimantan, suka dukanya awal ke Kalimantan sampai bisa balik lagi ke sini, Pak? Suka dukanya itulah, kehidupan itu bukan ditentukan dari satu daerah yang hebat, yang bagus, yang penuh. Hidup itu ditentukan dari garis tangan. Itu ditentukan dari garis tangan. Di mana garis tangan menentukan kehidupan kamu, itulah. Jadi biar di desa, biar di kota, kalau memang garis tanganmu, di situ kau tempatmu, di situ kau bisa berhasil, di situ kau bisa jadi orang. Itulah kehidupan. Bukan dengan kota yang besar, bukan dengan desa yang tertinggal, tapi di mana Tuhan menunjukkan di mana kau bisa hidup, di mana kau bisa menetap menikmati kehidupan dan rezeki yang Tuhan kasih. Orang mau sukses cuma satu, Iya. kerja keras dan punya inovasi. Oke. Jadi kalau pengalaman di sini, selain di pengalaman di Kalimantan itu di mana, Pak? Ya di Kalimantan saja. Enggak, apa di Manado, apa di mana? Di Kalimantan. Jadi hidup itu kita harus bisa bergaul sama orang lain. Ya, hidup itu tidak bisa sendiri. Hidup itu harus kita butuh orang lain. Orang lain adalah partner untuk menjalankan hidup ini. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Orang lain yang akan membantu kita. Orang lain yang akan menolong kita dalam setiap apa yang menjadi kesusahan kita. Begitu juga kita harus bisa membantu orang lain. Karena dengan membantu orang lain itu menjadi berkat buat kita di kemudian hari. Nah, ini Pak, saya mau tanya, kenapa laki-laki dibolehkan menikah lebih satu orang, Pak? Kalau buat saya tidak setuju. Nah, Karena bukan yang kasihan itu bukan laki-lakinya atau perempuannya. Yang kasihan itu adalah anak-anaknya. Ya kan? Yang kasihan adalah anaknya. Kalau anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya sudah bisa menentukan mana yang terbaik. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, kasihan anak-anaknya. Anaknya bukan apanya, anaknya itu bagai burung yang tidak tahu di mana dia harus singgah, di mana dia harus makan, di mana dia harus tidur. Ya kan? Tapi kalau dengan bagaimana dia bisa dapat perlindungan, protek daripada orang-orang yang bisa melindungi dia, begitu. Jadi perceraian itu bagus, ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Kalau memang tidak cocok, itu apa dilanjutkan, ya kan? Tapi kalau memang cocok, kenapa tidak dipertahankan? Hidup itu selalu bervariasi. Hari ini A, besok B. Itulah hari ini A, besok B. Terus hari ini A, B, bisa-bisa C. Jadi hidup itu penuh dengan rahasia, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang kita harus hadapi di dalam menentukan masa depan yang akan datang. Bapak apa tidak malu menjadi tukang parkir begini, Pak? Untuk apa jadi malu? Hidup itu tidak boleh malu. Hidup itu tidak boleh malu. Kalau kau malu, istilahnya apa? Kau tinggalkan apa yang menjadi berkat buat kamu. Daripada kau mengemis, daripada kau minta-minta, dengan kau bekerja yang terbaik. Kenapa? Anak istrimu itu menunggu apa yang kamu hasilkan untuk kehidupan mereka. Ya. Sekecil apapun itu yang Tuhan kasih, itu kamu harus terima. Kamu harus bersyukur bahwa sekecil apapun pemberian Tuhan itu bisa berguna buat keluarga dan kehidupanmu untuk selanjutnya. Bapak kan umurnya sudah 50 lebih ya, Pak, ya? Ya, 55. Tapi ini kelihatannya masih muda. Apa rahasianya itu, Pak? Pertama, kita jangan terlalu banyak mikirin yang tidak bisa kita pikirkan. Berusaha pikirkan apa yang kita bisa capai. Kadang-kadang kita memikirkan ke setinggi langit,
Tapi apa yang kita punya kemampuan, kita punya itu, kita tidak bisa capai. Berserahlah apa ya, istilahnya berserahlah apa yang kamu sudah kerjakan. Lihatlah, dan kita selalu bersyukur apa yang kita dapatkan. Ya. Kalau kita tidak salah orang bermimpi tinggi, tapi kita harus bisa juga melihat apa yang menjadi kemampuan kita. Hidup itu ada yang atur, ya kan? Walaupun kakimu di atas, kepalamu di bawah, kalau memang belum rezekimu bisa. Kamu bisa meniru apa orang bisa kerjakan, tapi kau belum bisa meniru, ya kan? Kau tidak bisa meniru Tuhan punya rezeki, ya kan? Iya, ya kan? Betul. Apapun pekerjaan, skill orang itu kau bisa tiru, tapi begitu kau lakukan belum tentu rezekimu sama seperti orang yang berbuat. Betul. Ada yang atur. Jadi gunakanlah talentamu, karena talentamu itu yang akan membuat kamu bisa jadi maju, bisa jadi berhasil karena talenta. Tuhan memberikan talenta ke semua orang. Tuhan memberikan semua talenta ke semua orang, tapi kadang-kadang orang tidak mengerti, tidak tahu di mana talenta dia. Carilah talentamu, karena talentamu itu Tuhan yang kasih. Asik. Ya kan? Carilah talentamu, karena talenta itu Tuhan yang kasih, bukan kita. Tuhan yang kasih itu talenta. Jadi kita harus bisa melihat, apalagi yang muda-muda, karena tidak mengetahui di mana talentanya, di mana kelebihan yang Tuhan kasih. Manfaatkanlah kelebihan yang Tuhan kasih. Kalau kau manfaatkan kelebihan Tuhan kasih, kau akan cepat lebih maju. Karena apa? Itulah skill yang Tuhan kasih, yang kau harus manfaatkan sebaik-baik mungkin. Betul. Nah, jadi harapannya Bapak bagaimana kalau untuk anak muda sekarang ke depannya, Pak? Bagaimana? Buat saya anak muda sekarang itu dia harus bisa melihat. Dia harus pertama-tama dia harus mencari di mana talenta dia, di mana kelebihan yang Tuhan kasih sama dia. Di situ yang utama. Karena apa? Talenta itu kalau kita tidak cari, kalau kita tidak belajar dari talenta, kita tidak akan berhasil. Kita talenta itu, karena kadang-kadang talenta itu bukan kita tahu itu di dalam 1 hari 2 hari, kadang-kadang bertahun-tahun baru kita tahu, oh inilah talenta saya. Contoh talenta itu gampang sekali bisa kita dapatkan. Pertama begini, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, buat kita itu hal yang biasa. Tapi orang-orang yang lain itu bisa memujinya, itu luar biasa. Itulah talenta. Buat kita itu hal yang biasa, tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu, orang itu memuji luar biasa. Itulah talenta. Itulah yang harus diasah, itulah yang harus dikembangkan supaya bisa menjadi berkat buat kita sendiri, bisa menjadi rezeki buat kita sendiri, dan bisa menjadi rezeki buat orang lain. Nah, betul. Oke, Pak, kalau begitu, Pak. Jadi bagaimana ini? Ini malam Jumat ya, Pak ya? Ya. Nah, malam Jumat. Jadi mungkin sampai di sini saja. Wawancara kita lain kali bisa sambung lagi ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Hidup itu harus selalu, hidup itu tidak boleh kita lemah. Hidup itu kita harus berjuang. Kita harus bisa melihat masa depan itu. Jangan kita melihat ke belakang, tapi melihatlah ke depan. Karena ke depan itu penuh dengan tantangan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi tantangan itu? Jangan kita larut di dalam peristiwa yang lama, tapi bagaimana kita harus kembali melihat bahwa di depan itu ada cahaya. Ada cahaya, walaupun sekecil cahaya itu punya kita harus raih. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun itu berliku-liku, tapi kita harus tahu cahaya itu kita harus raih, karena cahaya itu akan menjadi terang, itu akan menjadi sesuatu yang terbaik. Karena dengan terang kita bisa melihat segala-galanya. Kita bisa melihat dunia ini, bahwa dunia ini penuh dengan sesuatu yang terbaik yang Tuhan kasih. Banyak orang bilang, Pak, sukses itu di tanganmu. Itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Betul. Sukses itu di tangan kita. Sukses itu di tangan kita. Jadi segala sesuatunya, kesuksesan itu ada di tangan kita. Jatuh bangunnya kehidupan ini ada di tangan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengantisipasi kejatuhan itu, kita tidak bisa melihat kejatuhan itu, kita tidak bisa melihat kejatuhan itu. Kalau begitu kita jatuh, kita akan larut, kita akan hanyut dari
dari kejatuhan itu. Tapi kalau kita sudah bisa mengantisipasi, walaupun apa yang terjadi, kita sudah betapa kita sudah bisa mengantisipasinya, bahwa apa yang punya akan terjadi itu kita bisa kembali untuk bangkit kembali.